Pada saat ini, niat membunuh Qin Chen yang mengerikan melonjak seperti lautan luas, dengan cepat melewati semua penguasa area terlarang yang hadir, dengan peringatan sekecil apapun, seolah-olah mereka akan menyerang dengan keras jika mereka melakukan perubahan. Ini mengubah corak banyak master area terbatas yang hadir. Tuan dari area terlarang memiliki wajah muram, dan mendengus dingin, "Apa maksudmu, Yang Mulia? Apa maksudmu?" Qin Chen mencibir, menyipitkan matanya dan melihat ke pihak lain. "Aku seharusnya yang bertanya padamu, kan sekarang Lord Ben Ming bertarung melawan penguasa makam Dewa Kematian, semua orang melangkah maju bersama, mengapa kamu akan membela dunia bawah?" Boom! Begitu kata-kata itu jatuh, Qin Chen tiba-tiba merasakan niat membunuh yang lebih kuat. Niat membunuh ini seperti pelangi ilahi, membubung ke langit, langsung ke awan 9 langit, dan mengguncang kehampaan. Utamakan kata-kata buruk penguasa dunia bawah. Siapapun yang berani membantu penguasa makam kematian hari ini adalah musuh penguasa dunia bawah. Penguasa dunia bawah tidak akan pernah berbelas kasih kepada musuh. Qin Chen menatap dengan jijik, menghadap semua area terlarang yang hadir. Tuan tidak mundur sedikit pun. Adegan seperti itu membuat Jenderal Hantu Cukui di kejauhan dan pembangkit tenaga listrik di banyak area terlarang terkesiap dan terpana. Gila, ini gila. Sekarang semua orang yang berdiri di depan Qin Chen adalah penguasa area terlarang dari tanah terbengkalai, pembangkit tenaga listrik terpisah dari tatanan 3 abadi, dan jika seseorang dipilih secara acak, itu adalah keberadaan yang akan bergetar di tanah yang ditinggalkan, tanah. Dan Qin Chen menghadapi tuan dari banyak area terlarang sendirian, tidak hanya dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi juga mengatakan kata-kata gila seperti itu, tidakkah dia takut membuat musuh dari seluruh tanah yang ditinggalkan? Dan kata-kata Qin Chen secara alami membuat master lain dari area terlarang terlihat muram dan kesal. Yang Mulia agak sombong, bukan? Membantu penguasa makam Dewa Kematian adalah musuhmu. Mengapa? Maksudmu semua orang di tanah terlantar kami harus mengikutimu. Seberapa masuk akal ini? Apa lebih lanjut, kami melintasi tanah terbengkalai. Selama bertahun-tahun, Anda telah mempertahankan tatanan tanah terlantar, bahkan jika kultivasi Anda setinggi langit, bagaimana Anda bisa menutupi langit dengan satu tangan? Petik 2. Tuan dari area terlarang berkata dengan marah, matanya dingin dan tegas. Jika bukan karena kekuatan luar biasa Qin Chen dalam memenggal kepala Wan Qi Xiezun dalam sekejap sebelumnya, jika orang lain berani berbicara seperti itu di depan mereka, mereka akan membunuh satu sama lain sejak lama. Tidak hanya dia, penguasa lain dari area terlarang juga memiliki mata dingin. Sejujurnya, mereka hanya dikejutkan oleh kekuatan Qin Chen sebelumnya dan takut, tapi sekarang kata-kata Qin Chen terlalu tidak menghormati mereka. Mana yang lebih baik untuk menjadi penguasa area terlarang? Tanda tanya. Di sisi lain, apakah mereka raksasa di tanah terlantar atau di luar? Tindakan Qin Chen sama sekali tidak menganggapnya serius. Qin Chen melirik pembicara, ini adalah pria dengan penguasa area terlarang dengan sisik hitam pekat lahir dengan satu tanduk, dan rasnya tidak diketahui sebelum dia hidup. Pupil merah gelapnya bersinar dingin, seolah dia ingin memilih seseorang untuk dimakan, dan ada keganasan yang tak bisa dijelaskan melonjak. Tapi Qin Chen dia tidak takut sama sekali, dan bahkan mengabaikan pihak lain, tetapi berkata dengan ringan, kamu bisa mengatakan bahwa penguasa dunia bawah itu sombong, atau bahwa penguasa dunia bawah itu sombong, atau bahwa penguasa dunia bawah itu sombong. Dunia bawah menutupi langit dengan satu tangan, tetapi penguasa dunia bawah telah meletakkan kata-katanya di sini hari ini musuh. Penguasa dunia bawah, jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencobanya. Petik 2. Boom, niat membunuh yang tajam keluar dari tubuh Qin Chen, dan dia bergegas langsung ke arah lawan. Niat membunuh yang mengerikan hampir berubah menjadi substansi, dan ketika dia mendengar bunyi klik, celah terbuka di kehampaan di bawah niat membunuh ini, langsung dipotong dengan kekerasan ke penguasa area terlarang. Penguasa area terlarang jelas tidak menyangka bahwa Qin Chen akan berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya di depan begitu banyak orang. Kekuatan niat membunuh telah datang ke dia, dan dengan raungan tergesa-gesa, dia meninju. Mengaum.
Kekuatan tinju menyapu, dan penguasa area terlarang yang diselimuti sisik mengguncang kehampaan dengan tinjunya, seolah-olah binatang purba lain datang dari dunia. Dia bergegas keluar dengan ganas, mengaum dan mengaum, mencoba menggigit dunia, dan bertabrakan. Ada ledakan dan retakan, dan di bawah mata semua orang yang ketakutan, binatang buas yang tak terlihat itu hancur di bawah serangan Qin Chen, dan menghantam tinju bersisik dari penguasa area terlarang di atas. Dengan sekali klik, orang itu mendengus kesakitan, sisik padat di wajah kepalan tangan hancur berkeping-keping, dan pada saat yang sama, tanda pedang dengan tulang dalam muncul di wajah kepalan tangan, dan seluruh orang itu mundur, 7 kali berturut-turut di tengah aura kematian setelah 8 langkah, dia menstabilkan sosoknya, nenek moyang buaya virtual. Melihat ini, master lain dari area terlarang mengubah warna mereka dan menatap Qin Chen dengan ngeri. Itu hanya semburan energi yang muncul sesuka hati, dan itu benar-benar mengusir leluhur buaya virtual dalam keadaan tatanan abadi, meskipun leluhur buaya virtual tidak menyadarinya untuk sementara waktu dan membuat gerakan tergesa-gesa, level ini kekuatan masih membuat semua orang berubah warna melompat dengan liar. Kamu. Nenek moyang buaya virtual ditolak dalam tampilan penuh, dan dia kehilangan semua wajahnya memerah, dan dia sangat marah. Ledakan. Ada aura kematian gelap yang menakutkan muncul dari tubuhnya, leluhur buaya virtual memandang hantu leluhur naga dengan ngeri, dan berkata dengan marah, "Kakak bolong, orang ini terlalu sombong, mengapa kita tidak mengambil tindakan bersama, mari kita bertarung bersama. Biarkan dia memberinya pelajaran, agar dia tahu bahwa tempat terlantar ini jelas bukan tempat baginya untuk mendominasi dan sombong." Nenek moyang buaya virtual sangat marah, tetapi dia tidak melakukannya, bergegas menuju Qin Chen dengan gegabah. Pukulan Qin Chen sebelumnya membuatnya sangat memahami kengerian Qin Chen, dan dia mungkin akan dipenggal seperti Wan Qi Xiezun jika dia melangkah maju sendirian. Tapi dia tidak bisa menelan nada itu sebelumnya, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Guilong Guizu, berharap Guilong Guizu bisa membela dia. Selama mereka memiliki begitu banyak master di area terlarang untuk menyerang bersama, apakah mereka masih takut pria di depannya akan gagal? Kakak buaya Su, hati-hati dan jangan tidak sabar. Guilong Guizu mengangkat tangannya. Dia sebenarnya sangat marah di dalam hatinya, tetapi kekuatan Qin Chen yang terungkap sebelumnya membuatnya sangat cemburu dan tidak berani bertindak gegabah. Tapi aku melihatnya melangkah maju, menatap Qin Chen dengan mata menyipit, menangkupkan tangannya dan tersenyum, "Teman, aku tidak akan menjadi musuh bagimu, itu hanya penguasa makam kematian, leluhur raksasa hantu roh, hantu tua dari 9 bayi, dan iblis darah. Tidak peduli apa yang dikatakan leluhur hantu, mereka semua adalah penyintas saya." Jubah tanah terbengkalai. Sekarang area terlarang Laut Mati akan segera dibuka, setiap penguasa area terlarang di tanah yang saya tinggalkan sangat berharga. Stop dulu, adapun bagaimana cara menghadapi orang-orang yang menyinggung teman-teman ini, nanti kita bahas proposal, bagaimana? Petik 2. Kata leluhur hantu naga sambil tersenyum. Dia merasa etiketnya sudah ada, dan tidak peduli apapun, pihak lain akan memberinya muka di hadapan begitu banyak dari mereka. Tidak sama sekali. Namun, Qin Chen mencibir, tanpa memberikan wajah apapun, dan berkata dengan dingin, "Hari ini, pemilik makam Dewa Kematian, penguasa dunia bawah pasti akan membunuhnya." Penguasa dunia bawah, ambil konsekuensinya. Sendiri bahaya. Petik 2. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Qin Chen tiba-tiba melesat ke arah medan perang di bawah, dan cahaya dingin menerobos matanya. Setelah sekian lama, sudah waktunya untuk membunuh pemilik makam Dewa Kematian, jika tidak, malam tidak akan penuh dengan mimpi. Kecepatan Qin Chen sangat cepat, dalam sekejap. Dalam waktu singkat, dia sudah tiba di medan perang di bawah. Pada saat ini, di medan perang di bawah, dengan bantuan kekuatan ruang Qin Chen, Suang Wei Laomo menahan raksasa roh Guizu dan Jiu Ying Lao Gui sendirian, sementara Wan Guming para leluhur dan leluhur hantu darah dengan panik menyerang pemilik makam Dewa Kematian, menyebabkan dia sering mundur dan berlumuran darah. Melihat Qin Chen menyerbu pergi, pemilik makam Dewa Kematian terkejut. "Guilong saudaraku, saudara Kong Ming,
semuanya, selamatkan aku dengan cepat. Petik 2. Pemilik makam Dewa Kematian tampak ketakutan dan meraung cemas. Dia tahu kengerian Qin Chen dengan baik. Pedang hitam aneh itu sangat kuat, dan niat membunuh yang meledak sudah cukup untuk bersaing dengan sabit Dewa Kematiannya. Terlebih lagi, dia adalah terluka parah sekarang. Hanya dengan mengandalkan kekuatan sabit kematian dia dapat bola-balik dengan leluhur iblis darah dan raja hantu hutan, tetapi dia juga sering terluka dan menggeliat. Begitu Qin Chen bergabung dengan medan perang lagi, bagaimana bisa dia menahan 3 orang kuat dalam kondisinya? Serangannya pasti akan mati di sini seperti Master Jahat Wan Qi. Sekarang satu-satunya yang bisa menyelamatkannya di lapangan adalah Guilong Guizu dan yang lainnya, dan hanya Guilong Guizu dan yang lainnya yang bisa menahan serangan Qin Chen bersama. Selamatkan kamu, Master Makam Dewa Kematian, kamu telah menyinggung penguasa dunia bawah, bahkan jika 4 kaisar besar dunia bawah turun hari ini, kamu tidak akan lolos dari kematian. Qin Chen mendengus dingin, turun ke medan perang, domain luar angkasa yang menakutkan tiba-tiba dilepaskan, dan dalam sekejap untuk sesaat, pemilik makam Dewa Kematian hanya merasakan kekuatan yang beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Menekannya secara instan, membuatnya sulit. KKK. Void membuat suara sobekan yang rapuh di bawah kekuatan ruang. Sungguh medan luar angkasa yang menakutkan. Pemilik makam kematian memandang Qin Chen dengan ngeri. Bidang tatanan spasial ini saja sudah cukup baginya untuk berkeliaran dengan bebas di tanah terlantar ini, dan mungkin hanya ada sedikit orang yang bisa menentangnya. Tuan Mingzu, melihat penjarahan Qin Chen, Wangu Mingzu berhenti menyerang dan buru-buru memberi hormat. Leluhur hantu iblis darah juga terkejut, diam-diam mengelak ke samping, tidak berani menatap langsung ke arah Qin Chen, dan menundukkan kepalanya untuk memberi hormat. Brengsek, inilah iblis. Leluhur hantu iblis darah ketakutan dan hatinya bergetar. Dia tahu kengerian Qin Chen yang terbaik. Hanya memikirkan adegan Qin Chen melahap lautan darahnya sebelumnya, dia tidak bisa menahan gemetar. Dua pemborosan, hanya penguasa makam Dewa Kematian, aku sudah lama tidak meminumnya, dan aku harus melakukannya sendiri, kata Qin Chen dengan ekspresi muram. Wangu Mingzu memamerkan giginya dan berkata, Tuan Mingzu, anak ini mudah dibunuh, tetapi Mingbing di tangannya luar biasa, jadi itu sebabnya. Mingbing. Qin Chen langsung menyela kata-kata Wangu Mingzu, apakah kamu kuat? Wan Gu, kamu tidak memiliki harta karun, apakah kamu menyembunyikannya di dalam peti mati? Wan Gu Mingzu tercengang, yang dimaksud Chen Sao adalah, jangan menahan diri, bunuh orang ini secara langsung, aku tidak ingin membuang waktu lagi. Meninggalkan area terlarang Laut Mati ini secepat mungkin adalah hal yang benar untuk dilakukan. Setelah mengatakan itu, Qin Chen memandangi pemilik makam Dewa Kematian, dan pedang berkarat misterius telah muncul. Dia meletakkannya di tangannya, dan berkata dengan mencibir, Tuan Makam Dewa Kematian, Anda harus pergi dengan patuh. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang akan aku bunuh. Setelah kata-kata itu jatuh, pedang berkarat misterius di tangan Qin Chen telah mengilhami serangkaian energi pedang hitam meledak. Melihat Qin Chen membunuhnya, pemilik makam Dewa Kematian melihat Qin Chen datang, matanya penuh kengerian, dan dia buru-buru berkata kepada leluhur hantu dan yang lainnya di kejauhan, Kakak Bolong, jangan harus menyelamatkanku, selama kamu menyelamatkanku, aku akan dibunuh di kuburan Dewa Kematian. Selama kamu menginginkan segalanya, kursi ini dapat memberimu, dan kamu telah lupa bahwa Raja Hantu Dunia Bawah dan Iblis Tua Suangui memiliki air Laut Mati, yang merupakan kunci untuk memasuki kedalaman Laut Mati. Apakah kamu tidak menginginkannya? Benarkah? Penguasa makam Dewa Kematian meraung, sementara meraung, dia tidak berani gegabah, mempertaruhkan risiko cedera serius pada sumbernya, sekali lagi membakar sumber kematiannya sendiri, dan menanamkannya ke sabit Dewa Kematian. Dan pada saat yang sama, penguasa makam Dewa Kematian menghadapi sabit maut. Dia menyemburkan seteguk darah, dan kemudian mendesak sabit maut untuk menebas Qin Chen secara tiba-tiba, mencoba menahan aura pedang hitam Qin Chen. Penguasa makam Dewa Kematian menebas, dan sinar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari sabit Dewa Kematian, dan satu demi satu prasasti menyala di sabit Dewa Kematian,
meledak dengan cahaya hitam yang menyilaukan, dan pada saat yang sama meledak, dari cahaya hitam ada 12 pedang Qi yang menakutkan. 12 aura pedang kematian hitam langsung menyelimuti Qin Chen dengan suara merobek ruang. Ketika aura pedang ini pertama kali muncul, mereka masih 12 bayangan pedang hitam, dan ketika 12 bayangan pedang benar-benar dikorbankan pada saat itu, telah menjadi tirai dengan radius 10.000 kaki, dan seluruh ruang didukung oleh tirai gelap ini. Pemandangan teduh cahaya pisau yang mengerikan ini, belum lagi orang-orang yang terlibat, apapun yang mendekati pemandangan teduh cahaya pisau ini akan hancur berkeping-keping. Apakah itu sebenarnya formasi pedang? Qin Chen mencibir di dalam hatinya, pemilik makam Dewa Kematian benar-benar meninggalkan kartu hall-nya. Formasi udara pedang ini lebih menakutkan daripada tembakannya sebelumnya, dan itu jelas kartu trufnya. Namun, Qin Chen tampak gila, dan telah merangsang sumbernya secara ekstrim, dan bahkan menyemburkan darah. Qin Chen segera tahu bahwa formasi udara pedang ini jelas bukan untuk digunakan oleh pemilik makam kematian, begitu digunakan di sana harus faktanya, ini juga terjadi. Untuk mengaktifkan formasi pola gelap pada sabit maut, pemilik makam Dewa Kematian perlu memasukkan asal dan darahnya sendiri ke dalamnya untuk mengorbankan sabit maut. Pengorbanan semacam ini tidak dapat diubah, artinya, setelah dia menggunakannya. Melatih teknik rahasia ini akan merusak esensi dan darahnya secara permanen, yang tidak dapat diperbaiki. Tapi saat ini, pemilik makam Dewa Kematian tidak bisa terlalu peduli lagi, dia hanya ingin selamat dari serangan Qin Chen, dan hanya dengan bertahan dia bisa memiliki masa depan. Dan setelah memicu formasi pola gelap sabit kematian, dia mundur dengan keras menuju tempat nenek moyang hantu naga dan yang lainnya, suara mendengung sepertinya menembus udara. Ini adalah harta karun Ming lain dari makam penguasa kematian. Meskipun harta karun Ming ini tidak sekuat sabit kematian, itu juga merupakan harta karun Ming tingkat atas dalam transendensi. Dia belum pernah menggunakan harta karun Ming ini sebelumnya, jadi ini adalah salah satunya. Kartu trufnya pada saat ini. Dia tidak peduli tentang bersembunyi, dan tombak kematian hitam pekat itu bergetar hebat begitu muncul, berubah menjadi badai tombak hitam pekat yang meledak di Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin. Meskipun aura putus asa dari penguasa makam Dewa Kematian itu menakutkan, dan formasi pola gelap yang melonjak pada sabit kematiannya juga sangat kuat, di mata Qin Chen, dibandingkan dengan serangan yang dia temui dari jantung ruang, bahkan tidak dekat. Apa yang membuat Qin Chen lebih tenang adalah domain ketertiban pihak lain. Domain kematian Master Makam Dewa Kematian sudah dianggap kuat di antara pemain kuat dengan level yang sama, tetapi itu tidak layak disebutkan di depan ruang Qin Chen domain. Qin Chen juga mengambil langkah maju, dan pedang berkarat misterius itu telah dipukul lagi, niat membunuh dan energi pedang guntur gelap di luar angkasa. Dalam sekejap, lebih banyak lampu pedang hitam pekat meledak. Lampu pedang hitam pekat ini terutama didasarkan pada niat membunuh laut mati, ditambah dengan kekuatan ruang angkasa, dan menyatu dengan sejumlah kekuatan guntur dari dunia bawah. Lampu pedang hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bentangan luas arai pembunuh, untuk memblokir susunan Ki-12 pedang dari penguasa makam Dewa Kematian. Menghadapi tombak kematian yang gelap dari penguasa makam Dewa Kematian, Qin Chen juga tidak takut sama sekali, auranya meledak, dan wilayah luar angkasa yang menakutkan juga meluas pada saat yang bersamaan. Suara berderak yang hanya bisa didengar oleh pemilik makam Dewa Kematian, dan pemilik makam Dewa Kematian segera mengubah wajahnya. Dia telah berperang melawan Qin Chen sejak lama, dan tahu bahwa Qin Chen domain itu sangat menakutkan, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan membakar sumbernya. Domain yang terbentuk setelah esensi dan darah masih sangat tidak berguna di domain spasial Qin Chen, dan itu hancur hanya dalam sekejap. Bang bang, ada semburan suara padat lainnya. Baru saja, tirai pisau gelap seperti tirai hitam terbentuk. Itu tersapu oleh aura pedang pembunuh Qin Chen, dan tiba-tiba menjadi kacau. Selain itu, di medan luar angkasa Qin Chen, kecepatan eksitasi susunan pisau itu juga menjadi sangat lambat. Tapi saat ini, Qin Chen tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, dan menebas dengan pedang karat misterius. Petir gelap menyambar, membawa
Itu bergerak, dengan benang sutra hitam panjang bertabrakan dengan badai tombak maut dari pemilik makam Dewa Kematian, dengan dentuman keras, kehampaan terkoyak, guntur gelap dan cahaya hitam memercik, dan seberkas cahaya tiba-tiba muncul di ruang bertabrakan Dao. Ruang retak. Dengan gerakan ini, kehampaan di tanah terbengkalai hancur berkeping-keping, dan penguasa makam Dewa Kematian tidak bisa lagi menahan kepanikan di hatinya. Pada saat ini, dia sepenuhnya mengerti bahwa bahkan jika dia membakar sumbernya, itu tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan Qin Chen. Memiliki domain yang jauh lebih kuat daripada miliknya. Pemilik makam Dewa Kematian menyemburkan seteguk darah lagi tanpa memikirkannya. Pada saat yang sama, dia juga membakar jiwanya. Ditambah dengan, jika tidak ada jenius yang menentang surga untuk memperbaikinya nanti, basis kultivasi Master Makam Dewa Kematian pasti akan jatuh setelah pertempuran ini. Namun saat ini, pemilik makam Dewa Kematian tidak terlalu peduli lagi, karena dia pasti akan mati jika tidak bekerja keras. Setelah membakar jiwa, sumber, dan esensi darah pada saat bersamaan, makam tersebut pemilik Dewa Kematian merasa bahwa dia telah pulih seketika di bawah domain luar angkasa Qin Chen banyak. Mobilitas. Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Pemilik makam kematian sangat menentukan sehingga dia benar-benar langsung membakar 3 akarnya untuk membebaskan diri dari belenggu domain luar angkasanya. Namun, bahkan jika dia bertahan seperti ini, dia akan melakukannya setengah mati tapi Qin Chen tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama bahwa penguasa makam Dewa Kematian membakar 3 akar utama, 12 formasi cahaya saber hitam legam juga meringkik dengan sangat halus, melepaskan diri dari aura pedang niat membunuh Qin Chen yang tak ada habisnya, dan kemudian 12 jet pisau hitam guang berputar, dan menyerang Qin Chen lagi dengan niat pedang yang lebih tajam. Pada saat yang sama, pemilik makam Dewa Kematian bergegas ke tempat nenek moyang hantu naga dan yang lainnya berada. Dia tahu bahwa bahkan jika dia membakar 3 akar utama, dia paling banyak dapat menghentikannya. Jika dia mau untuk bertahan hidup, dia harus mencari perlindungan dari nenek moyang hantu naga dan yang lainnya. Leluhur hantu raksasa, hantu tua Jiuying, tunggu apa lagi? Jika Anda tidak membakar Sanyuan, datang dan bergabunglah dengan saya, dan minta bantuan leluhur hantu Guilong. Jika tidak, Anda akan mati jika tetap di sini. Saat terbang menuju leluhur hantu naga dan yang lainnya, guru makam Dewa Kematian meraung dengan marah pada leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying. Leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying tidak pernah berpikir bahwa guru makam Dewa Kematian masih akan memikirkan mereka ketika dia melarikan diri, dan melihat penampilan menyedihkan dari guru makam Dewa Kematian, mereka juga langsung mengerti, dan terus terlibat dengan hantu tua Suangwei. Keduanya harus mati. Oleh karena itu, pada saat penguasa makam Dewa Kematian meraung, keduanya juga langsung menyulut jiwa dan asal mereka, dan pada saat yang sama menyemburkan seteguk darah, dan darah jiwa di sekujur tubuh mereka mendidih seketika. Dengan keras, keduanya bekerja sama untuk melepaskan diri dari belenggu hantu misterius dan iblis tua laut mati, dan dengan gila-gilaan bergegas menuju pemilik makam Dewa Kematian dan hantu leluhur naga. Di langit, melihat 3 pria perkasa bergegas mencari bantuan, leluhur buaya virtual bahkan memandang leluhur hantu naga, dan berkata dengan cemas, "Kakak Bolong, jika Anda melihatnya lagi, penguasa makam Dewa Kematian mungkin benar-benar mati. Jangan lupakan air laut yang mati." Mata Guilong Guizu berkedip, dia akhirnya mengertakkan gigi, dan berkata dengan suara yang dalam, "Lupakan, ikut aku, langsung gunakan ketertiban, selamatkan Brother Deat God dan yang lainnya, dan cobalah untuk tidak berkonflik dengan Lord dan yang lainnya." Begitu kata-kata itu jatuh, leluhur hantu naga terbang lurus ke bawah, dan master lain dari area terlarang di belakangnya juga tampak dingin ketika mereka melihat ini, dan bergegas keluar satu persatu. Bum bum bum. Saat menjarah, Guilong Guizu dan yang lainnya melepaskan domain keteraturan mereka dalam sekejap, dan dalam sekejap, domain keteraturan yang menakutkan muncul di langit dan bumi, seperti gunung raksasa yang tak terlihat, dengan keras. Itu menghantam. Ledakan. Seberapa menakutkan adegan di mana para master dari banyak area terlarang bergabung untuk menampilkan bidang ketertiban.
Jika dampak domain dari master area terbatas seperti meteorit besar yang menabrak planet, maka kombinasi dari banyak master area terbatas setara dengan kekuatan yang dilapiskan dari lusinan meteorit, kekuatan domain ini semuanya mengenai Qin dalam sekejap. Debu kekuatan ruang, suara gemuruh dan sobek yang besar terdengar, dan kekuatan luar angkasa Qin yang menembus ribuan mil langsung terkoyak, memicu badai luar angkasa yang mengejutkan. Ledakan. Seluruh area aula Raja Hantu terguncang hebat di bawah kekuatan ini, dan gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh, seolah-olah langit dan bumi terkoyak. Jenderal Hantu Yukui dan yang lainnya tampak ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Mereka semua melihat tempat ini dengan ngeri dari kejauhan. Setidaknya selusin master dari area terlarang menembak bersama. Mereka bahkan belum pernah mendengar pemandangan seperti itu sebelumnya. Melihat leluhur hantu naga dan yang lainnya menjarah mereka dengan tangan mereka, Master Makam Dewa Kematian dan leluhur hantu roh raksasa merasa gembira di hati mereka, darah jiwa mereka terbakar, dan kecepatan mereka meningkat hingga ekstrim. Selama mereka bergegas ke tempat leluhur hantu naga dan yang lainnya berada, mereka akan dapat hidup. Mereka tidak percaya bahwa Qin dan yang lainnya berani melawan tuan dari begitu banyak area terlarang, seperti leluhur hantu naga yang kuat di tanah terbengkalai adalah musuh, dan di tanah terbengkalai ini, mereka pasti akan mati. Tuan Benming berkata bahwa jika Anda berani melakukan sesuatu, Anda membuat musuh Tuan Benming. Anda mencari kematian. Teriak Qin dengan marah, dan cahaya dingin keluar dari pupilnya. Leluhur hantu naga menyapanya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, kami tidak berperang melawan Anda. Kami hanya ingin menyelamatkan saudara kematian dan yang lainnya, dan tidak ingin yang mulia memulai pembunuhan besar-besaran dalam hal ini, tempat terlantar." Petik 2. Hahaha, berapa banyak orang yang kamu selamatkan pemilik makam Dewa Kematian? Ben Mingzu berkata, jika Ben Mingzu ingin mereka mati hari ini, mereka harus mati, tidak ada yang akan datang. Mata Qin dingin. Arogansi. Nenek moyang buaya virtual berteriak dengan marah ketika mendengar kata-kata itu. Tuan lain dari area terlarang juga memiliki mata dingin, dan kata-kata Qin terlalu tidak sopan kepada mereka. Bahkan Guilong Guizu sedikit tidak senang, menurut orang itu dia siapa? Bisakah dia melawan begitu banyak penguasa area terlarang dengan kekuatannya sendiri? Meskipun tuan dari area terlarang yang hadir tidak semuanya orang kuat di Forsaken Land, mereka juga merupakan kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Sombong. Mata Qin dingin, kalau begitu biarkan semua orang melihat di mana kesombongan penguasa dunia bawah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang ingin dibunuh oleh penguasa dunia bawah hari ini. Setelah suara itu jatuh, Qin langsung mendesak domain luar angkasanya sendiri, dan mendengar ledakan, dan domain luar angkasa yang menakutkan langsung meresap. Awalnya, kekuatan ruang Qin mencakup jarak puluhan ribu mil, dalam jangkauan yang begitu luas, kekuatan-kekuatan ruang Qin secara alami akan sangat melemah, dan Qin langsung menahan kekuatan ruangnya saat ini, dan langsung membentuk domain luar angkasanya sendiri dalam radius 10.000 mil. Ledakan. Medan luar angkasa yang menakutkan terbentuk dalam sekejap, beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Hah! Domain pesanan luar angkasa. Ekspresi Wulong Guizu dan yang lainnya berubah. Hanya ketika mereka benar-benar diselimuti domain pesanan luar angkasa Qin apakah mereka tahu betapa menakutkannya domain Qin? Dalam sekejap, di antara banyak area terlarang yang ada, Tuan hanya merasa tubuhnya tenggelam, dan bahkan bernapas menjadi sulit pada saat yang sama. Domain yang mereka tampilkan berderak, dan hampir bergetar dan hancur di bawah domain spasial Qin. Semuanya, ikuti aku untuk memobilisasi kekuatan domain dan hancurkan larangan di tempat ini. Dengan mata dingin, leluhur naga hantu berkata dengan marah. Tidak peduli seberapa kuat bidang tatanan ruang angkasa Qin selama begitu banyak dari mereka bekerja sama, mereka tetap tidak akan takut dengan blokade ruang angkasa Qin. Namun, sebelum mereka bergabung, Qin mencibir dan mengeluarkan beberapa kata, labirin luar angkasa. Boom! Ruang 4 dimensi langsung terlipat, dan ruang tempat Wulong Guizu dan yang lainnya berada, kehampaan melonjak dengan cepat. Dalam sekejap,
Wulong Guizu dan lainnya yang berdiri bersama dan saling menjaga satu sama lain terbelah dalam sekejap. Tak terhitung banyaknya ruang terpisah, di ruang itu, mereka hanya dapat merangsang kekuatan mereka sendiri, tetapi tidak dapat bersatu dengan yang lain. Apa? Perubahan seperti itu tiba-tiba mengubah ekspresi Jilong Guizu dan yang lainnya. Terlebih lagi, mereka awalnya bergegas menuju tubuh pemilik makam Dewa Kematian, tetapi pada saat ini mereka berlarian ke segala arah dalam kehampaan ini, benar-benar tersesat dalam kehampaan ini, dan mereka bahkan tidak dapat membedakan arah. Apa yang terjadi? Pelipatan ruang angkasa. Kita terjebak di ruang ini. Kekuatan supranatural macam apa ini? Banyak penguasa zona terlarang berteriak ketakutan. Lalu aku menyadari bahwa seharusnya aku jatuh ke dalam semacam kekuatan supernatural dan dibagi menjadi ruang terpisah. Ini bukan apa-apa, tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari alam tatanan tiga abadi, dan mereka dapat membagi sekelompok dari mereka menjadi kekosongan independen menggunakan domain. Bagaimana mereka melakukannya? Dengan satu gerakan, penguasa dari banyak area terlarang terbagi, yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Ayo bertarung bersama, ayo bertarung bersama. Guilong Guizu mengubah warnanya dan meraung dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia langsung membakar sumbernya, dan pedang merah muncul di tangannya, dan segera menebas dinding kehampaan di sekitarnya. Yang lain tidak berani ceroboh, dan mereka mengaktifkan kekuatan supernatural tingkat atas mereka dengan panik, dan menyerang bagian depan dengan panik, hanya untuk mendengar raungan yang mencengangkan terus-menerus, dan kehampaan di sekitarnya tiba-tiba bergetar, samar-samar akan hancur berkeping-keping. Ini membuat Long Guizu dan yang lainnya menghela nafas lega. Jika mereka tidak bisa mengguncang penghalang labirin ruang sekitarnya dengan tembakan mereka bersama-sama, maka mereka bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan supernatural macam apa itu. Itu mungkin untuk mengatakan bahwa itu di luar tingkat transendensi. Melihat leluhur hantu naga dan yang lainnya yang menyerang labirin ruang mereka sendiri dengan panik, samar-samar akan menembus penghalang ruang mereka sendiri, Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir untuk menjebak begitu banyak penguasa di area terlarang dengan kekuatannya sendiri. Meskipun dia telah memahami kekuatan pelipatan ruang di jantung ruang, tetapi karena basis kultivasinya terlalu rendah, bagaimanapun, dia hanya menyadari sedikit, dan orang-orang di depannya ini semuanya kuat dalam urutan 3 kali lipat dunia, dan labirin luar angkasa ini sendiri akan menjebak semua orang. Seseorang tidak realistis. Yang Qin Chen inginkan hanyalah menjebak pihak lain sejenak, dan dengan momen ini, Qin Chen sudah cukup untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Mati. Qin Chen mengarahkan pandangannya pada pemilik makam Dewa Kematian di bawah, dan mengangkat tangannya, pedang berkarat misterius itu memicu cahaya pedang guntur yang gelap, dan langsung menebas 12 bilah hitam legam yang menyerbu masuk, dengan ledakan ada raungan keras, dan Qin Chen langsung memblokir susunan cahaya 12 pisau yang diilhami oleh penguasa makam Dewa Kematian. Pemilik makam Dewa Kematian awalnya terkejut ketika dia melihat leluhur hantu naga dan yang lainnya, tetapi saat berikutnya dia melihat leluhur hantu naga dan yang lainnya terjebak dalam ruang lipat yang tak terhitung jumlahnya, hatinya tiba-tiba tenggelam, dan kemudian dia melihat. Setelah Qin Chen memblokir 12 pola gelap Saber Qi, dia ketakutan karena akalnya, dan tanpa sadar menembakkan tombak maut ke arah Qin Chen. Qin Chen tidak ingin membuang waktu, jadi dia berkata langsung ke leluhur hantu iblis darah di sampingnya, "Leluhur hantu iblis darah, pergi dan hentikan tombak maut itu." Mendengar kata-kata Qin Chen, leluhur hantu iblis darah gemetar, hampir tanpa jejak tanpa ragu, dia berubah menjadi lautan darah dan langsung memblokir tombak kematian yang gelap. Dengan keras, lautan darah yang menjelma oleh leluhur hantu iblis darah langsung menembus jurang, dan jiwanya sangat kesakitan, tetapi dia tidak berani untuk bersantai sama sekali, dan dengan erat menjebak tombak kematian, karena takut itu dia tidak akan bisa menyelesaikan tugas Qin Chen. Dan Qin Chen, yang melepaskan tangannya, mengangkat tangannya, langsung mengorbankan puluhan busur pedang ruang guntur gelap dan menabrak pemilik makam Dewa Kematian, dan pada saat yang sama orang-orangnya bergegas menuju pemilik makam Dewa Kematian di sejenak.
Penguasa makam Dewa Kematian tampak ketakutan. Sebelum busur gelap pedang guntur gelap tiba, pemilik makam Dewa Kematian gemetar di mana-mana. Perasaan kematian memenuhi pikirannya secara langsung. Dia tahu bahwa jika dia terkena busur pedang guntur gelap ini, dia tidak akan mati, itu juga akan terluka parah. Pada saat ini, hatinya menjadi kejam, wajahnya penuh keganasan, dan dia langsung menangkap leluhur hantu-hantu raksasa yang terbang ke arahnya, dan memblokir puluhan busur pedang guntur gelap. Tuan makam Dewa Kematian, kamu. Leluhur hantu raksasa tidak pernah berpikir bahwa pemilik makam Dewa Kematian akan begitu ganas sehingga dia menggunakan dirinya sendiri untuk menangkis serangan Qin Chen. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa pemilik makam Dewa Kematian ingin mereka melarikan diri, ini hanya mencoba menggunakan mereka sebagai perisai. Tuan makam Dewa Kematian, hantu-hantu raksasa meraung, hatinya sangat marah dan penuh kebencian, jika dia bisa berbalik, bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan mengikuti penguasa makam Dewa Kematian karena keserakahan. Tapi tidak peduli betapa dia menyesalinya saat ini, itu sudah terlambat. Pada saat ini, lusinan busur pedang guntur gelap yang diangkat Qin Chen datang kepadanya dengan niat membunuh yang menakutkan, dan niat membunuh yang tajam dan menakutkan itu terpancar membuatnya merasa seperti sekarat, gemetar. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa suap darah, dan dia mengorbankan perisai pertahanan setengah lingkaran, dan pada saat yang sama membawa dinding roh raksasa, mencoba memblokir busur pedang guntur gelap Qin Chen, dan sosoknya bahkan lebih, saat ini, dia akan mundur dengan keras. Hanya saja begitu dia bergerak, dia merasakan semburan kelesuan, seolah-olah tubuhnya telah jatuh ke dalam lubang lumpur. Ledakan. Pada saat ini, lusinan busur pedang guntur gelap yang ditebas Qin Chen telah mengenai perisai roh raksasa dan perisai pertahanannya, dan tanpa jeda, lusinan busur pedang guntur gelap itu mengorbankannya. Harta pertahanannya hancur, dan pertahanannya objek itu rapuh seperti cangkang telur di bawah serangan Qin Chen, rentan terhadap satu pukulan. Leluhur hantu-hantu raksasa ketakutan. Sebagai tiga transenden, dia secara alami tahu bahwa dia telah jatuh ke domain luar angkasa Qin Chen. Jika dia tidak dapat melepaskan diri dari domain Qin Chen dalam sekejap, apa yang menunggunya akan menjadi jalan buntu. Dia dengan gila-gilaan membakar darah jiwanya, asal dan jiwanya, mencoba melepaskan diri dari domain luar angkasa Qin Chen, tetapi sebelum dia bisa melepaskan diri dari belenggu domain luar angkasa Qin Chen, puluhan busur pedang petir gelap sudah membelah. Tubuhnya muncul di matanya, pemandangan yang bagus. Leluhur hantu roh raksasa bergumam, benar-benar tenggelam dalam niat membunuh yang diilhami oleh Qin Chen, dan busur pedang guntur gelap yang memenuhi langit menembus tubuhnya dalam sekejap. Puff! Asal-usul yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan tubuh leluhur hantu raksasa itu langsung tertusuk oleh busur pedang guntur yang gelap, dan jiwa yang memancarkan nafas kematian meluap. Itu adalah jiwa leluhur hantu raksasa yang juga ditangkap oleh Qin busur pedang guntur gelap yang dilemparkan Chen. Dimusnahkan secara langsung, berubah menjadi abu di tempat. Ledakan, langit dan bumi meraung, dan penguasa area terlarang dari tatanan abadi tingkat ketiga jatuh, dan seluruh tanah yang ditinggalkan bergemuruh, seolah menangis berduka. Guilong Guizu, yang mati-matian membombardir labirin spasial Qin Chen, tertegun. Setelah Wan Chen Shizun, master lain dari area terlarang jatuh, dan jatuh hampir tanpa perlawanan, tetapi mereka, master dari area terlarang, tidak dapat menghentikannya sama sekali di sini. Pada saat ini, jejak ketakutan muncul di hati semua penguasa area terlarang yang hadir. Ternyata Qin Chen mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada yang bisa menghentikan orang yang ingin dia bunuh, dia tidak hanya membicarakannya dengan santai, tetapi dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Konyol bahwa mereka masih mencoba menghentikan mereka, tetapi sekarang mereka terjebak dalam labirin luar angkasa ini, dan mereka tidak dapat membebaskan diri untuk sementara waktu, jadi bagaimana mereka memiliki kualifikasi untuk menghentikan pihak lain?